he wrote his name in the history books for the quickest ever Olympic goal in the semi-final. After the Wimbledon save, he's gifted Neymar the opportunity to conclude it here. Neymar of Barcelona, of Brazil, gives Brazil their first ever Olympic gold medal. Question 1. Neymar. Terbang ke Brasil untuk menilik siapa saja pemain hebat yang pernah mereka produksi. Tentu jajaran nama seperti Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Ricardo Kakak, hingga Pele menjadi yang paling sering diingat. Selain pemain tersebut pernah menyandang status sebagai yang terbaik di dunia, gelar Piala Dunia juga pernah diangkat. Namun tahukah kamu, meski pemain tersebut pernah berada pada masa jayanya dengan tergolong sebagai aktor lapangan yang rajin mencetak gol, tidak ada satupun dari mereka yang duduk sebagai top skor sepanjang masa timnas Brasil. Yang ada justru nama Neymar Junior lah yang muncul sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim Samba. Ya, Neymar yang dikenal memiliki skill olah bola tingkat tinggi, akurasi sepakan yang layak dipuji, serta puluhan piala yang tertata rapi, hingga saat ini menyandang status sebagai pencetak gol terbanyak Brasil. Namun mirisnya, di tengah pujian setinggi langit yang diberikan pecinta sepak bola seluruh dunia kepada Brasil, Neymar justru belum pernah sekalipun memberikan gelar Piala Dunia. Saking apesnya, dia juga menjadi pemain yang sama sekali belum pernah menyumbang gelar Copa America buat tim nasional. Paling hanya sejumlah piala saja yang berhasil diberikan, namun dengan reputasi yang berada jauh di bawah Copa America, apalagi Piala Dunia. Prestasi Neymar seperti mentok di level klub saja. Sementara saat dibutuhkan di tim nasional, dirinya bak hilang di telan bumi. Salah satu masalah terbesar yang terus menghantuinya yaitu cedera. Cedera seperti tidak mengizinkan Neymar untuk berjaya di level internasional. Selalu saja ada masalah setiap kali sang bintang sepak bola itu ingin berjaya. Tidak bisa dipungkiri bila nama Neymar Junior sudah memperlihatkan bakat alami sejak muda. Bersama tim futsal Portuguesa Santista, namanya kemudian ditarik oleh raksasa Brasil, Santos, pada tahun 2003. Di usia yang masih menginjak angka 11 tahun saat itu, Neymar tak sungkan untuk memperlihatkan skill olah bolanya. Dia menjadi bocah dengan kemampuan fantastis yang segera menjadi legenda klub asal Brasil tersebut. Neymar sendiri diberi kesempatan debut pada tahun 2009 atau saat usianya baru menyentuh angka 17 tahun. Pada laga berikutnya, dia mencetak gol melawan Mogi Mirim dan mencetak gol penentu di laga melawan Palmeiras di babak semifinal Campeonato Paulista. Neymar muda terbilang sebagai wonderkid yang sangat spektakuler. Betapa tidak, dia selalu mencatat lebih dari 45 pertandingan di setiap musimnya untuk Santos. Tidak hanya itu, torehan golnya juga selalu menyentuh 2 digit. Maka wajar bila kemudian namanya banyak diminati oleh klub-klub Eropa seperti West Ham United, Chelsea, sampai Real Madrid. Malahan, Real Madrid nyaris melakukan cara licik untuk bisa merekrut Neymar dengan memberi sang pemain perjanjian prakontrak. Beruntung, Presiden Santos kala itu, Luis Ribeiro, segera bertindak dengan melaporkan tindakan raksasa Spanyol tersebut ke FIFA. Bersama Santos, Neymar benar-benar menjadi bintang lapangan. Bahkan pada tahun 2011, dia berhasil membawa tim tersebut memenangkan trofi Copa Libertadores dan bermain di laga final Piala Dunia antar klub melawan FC Barcelona. Meski akhirnya Santos dihajar Barca asuhan Pep Guardiola dengan skor telak 0-4, Neymar tetap mencuri perhatian La Blaugrana. Buktinya, 2 tahun setelah momen pertemuannya dengan Los Chules, ia diberi tawaran bergabung di bursa transfer musim panas. Dengan biaya sebesar 54 juta euro, Barca resmi memboyong Neymar ke Camp Nou. Pada Juni 2013, Neymar akhirnya diperkenalkan di hadapan 56.500 penggemar, di mana momen tersebut sekaligus menjadi awal dari kesuksesan sang pemain di Eropa. Ya, Neymar memang akan selalu diingat dengan aksi hebatnya kala bergabung dengan Barca.
Bekerja sama dengan Luis Suarez dan Lionel Messi, ia membentuk trio MSN untuk mengumpulkan 3 trofi dalam satu musim kompetisi dan mencetak 112 gol tahun 2015. Selama 3 musim bekerja sama, trio tersebut bahkan sukses mencetak total 365 gol. Berkat wangi bakatnya yang kian semerbak, nama Neymar disejajarkan dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo di perebutan trofi Ballon d'Or. Sayangnya, Neymar disebut tidak bahagia ketika hanya menjadi bayang-bayang Lionel Messi di Barcelona. Dia akhirnya membuat keputusan mengejutkan dengan menerima tawaran fantastis dari Paris Saint-Germain pada 2017 silam yang berani menggelontorkan uang sebesar 222 juta euro. Tragisnya, rekor transfer yang masih bertahan hingga sekarang itu gagal membawa PSG berjaya di Eropa. Yang ada, Neymar sering menerima masalah cedera dan kerap terlibat friksi dengan klub hingga penggemar. Sampai akhirnya dia memutuskan hengkang ke Arab Saudi. Perilakunya ditengarai menjadi sebab kegagalannya di kota Paris. Khusus masalah cedera, hal itu bahkan sampai membuatnya jadi bintang Brasil yang selalu gagal membawa pulang trofi Copa America hingga Piala Dunia. Neymar dan cedera memang tampak menjadi pasangan paling populer di dunia sepak bola. Sebab meski menjadi pemain paling bertalenta yang pernah dimiliki Brasil, dia selalu gagal memberi gelar Piala Dunia. Padahal, bila dilihat secara keseluruhan, Brasil memiliki skuad yang boleh diadu. Ada banyak pemain bintang yang siap membantunya meraih gelar juara. Pertandingan pertama Neymar untuk timnas Brasil sendiri terjadi pada tahun 2010. Saat itu, di usia 18 tahun, Neymar masuk ke dalam skuad yang menghadapi Amerika Serikat. Tak butuh waktu lama bagi Neymar untuk unjuk kebolehan. Saat laga baru berjalan 28 menit, dia sukses mencetak gol pertamanya untuk Brasil. Gol yang nantinya akan berjumlah sebanyak 79 buah itu lantas menempatkannya di daftar teratas top skor sepanjang masa dengan mengalahkan pemain sekaliber Pele dan Ronaldo Nazario de Lima. Pada saat Brasil menggelar ajang Piala Dunia 2014, nama Neymar tentu menjadi pemain yang diidamkan banyak penggemar. Di depan pendukung sendiri, dia diprediksi bakal keluar sebagai bintang. Namun apa yang terjadi saat semua mata tertuju pada sosok Neymar, ia justru lenyap dihantam cedera. Padahal dia berhasil mencetak 2 gol di laga perdana melawan Kroasia dan mencetak 2 lainnya di laga melawan Kamerun. Saat kemudian tampil gemilang di laga melawan Chile, Neymar berhasil membawa Brasil lolos ke babak perempat final menghadapi Kolombia. Nahas, disinilah petaka itu terjadi. Saat laga berjalan, Neymar terkapar usai mendapat tackle mengerikan dari Juan Zuniga. Dia segera mendapat pertolongan dan dinyatakan tidak dapat melanjutkan pertandingan. Meski kemudian berhasil memenangkan pertandingan dan lolos ke semifinal, Neymar harus turut menanggung malu usai negara tercintanya dibantai tanpa bekas oleh timnas Jerman dengan skor telak 1-7. Meski terkapar karena cedera, nama Neymar tetap masuk dalam daftar 10 pemain yang dinominasikan untuk penghargaan bola emas FIFA dan masuk dalam World Cup All-Star 11 tahun 2014. Setelah akhir yang mengecewakan di Piala Dunia 2014, Neymar harus membuktikan diri di Rusia. Ia menuju Piala Dunia 2018 setelah mencetak gol dalam pertandingan persahabatan melawan Kroasia dan Austria. Akan tetapi, Neymar gagal membawa Brasil berjaya. Meski berhasil mencetak 2 gol dan 2 assist sepanjang turnamen, dia gagal membawa Brasil melewati hadangan Belgia yang dihuni oleh banyak pemain bintang. Langkah Brasil tertahan di babak perempat final usai kalah dengan skor tipis 1-2. Pada tahun 2019, Neymar sejatinya berkesempatan meraih gelar juara bersama Brasil di ajang Copa America. Apes, dia gagal merayakan gelar juara bersama dengan pemain lainnya usai dipastikan tak bisa tampil di turnamen akibat mengalami cedera engkel. Cedera tersebut didapat setelah Neymar bermain melawan Qatar. Saat itu, baru juga tampil 21 menit
Ex-penyerang Paris Saint-Germain tersebut harus keluar lapangan sambil dipapah tim medis dan tampak menangis setelah mendapat tackle keras dari lawan. Di laga itu ia kemudian digantikan oleh Everton Soares. 3 tahun usai insiden cedera yang diterimanya, Neymar memiliki kesempatan tampil di ajang Piala Dunia yang digelar di Qatar. Namun lagi-lagi, masalah cedera yang kian mengakar kembali menghalangi langkahnya untuk bersinar. Neymar masuk ke dalam skuad Brasil yang bermain di ajang Piala Dunia 2022 dengan catatan 3 pertandingan serta mengemas 2 gol dan 1 assist. Namun yang perlu diingat, dia juga sempat absen di 2 pertandingan karena mengalami cedera. Ia absen saat Brasil menghadapi Swiss dan Kamerun. Kemudian, ia kembali beraksi di lapangan ketika timnas Brasil berjumpa Korea Selatan di laga terakhir fase grup. Lalu Neymar bermain secara full-time saat Selecao bertemu Kroasia di babak 16 besar. Sayangnya, ia gagal membawa timnya melaju ke babak selanjutnya usai kalah adu penalti atas Kroasia. Pasca menjalani Piala Dunia yang selalu memberinya pengalaman negatif, Neymar lantas mengumumkan bahwa dia merasa tidak yakin apakah ia akan kembali memperkuat timnas Brasil di masa mendatang. Terlebih di usianya yang sudah menginjak 32 tahun saat ini, ia sudah tidak berkompetisi di Eropa. Bahkan di turnamen Copa America tahun ini saja, namanya tidak bergabung dengan Vinicius Junior dan kolega akibat mengalami cedera ACL. Sejujurnya aku tidak tahu. Aku pikir berbicara sekarang akan membuat semuanya menjadi buruk. Mungkin aku tidak bisa berpikir jernih. Mengatakan bahwa ini adalah sebuah akhir akan membuatku terburu-buru. Tapi aku juga tidak menjamin apapun. Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Tapi yang perlu diingat, aku tidak akan menutup pintu untuk bermain dengan Brasil. Tetapi aku juga tidak mengatakan 100% bahwa aku akan kembali.